wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Pada akhir surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Jadi perintahnya satu untuk bersabar, tetapi gaya bahasanya yang berbeda. Gaya bahasa yang pertama Allah mengatakan isbiru, bersabarlah kamu, artinya perintah. Jadi kalau kita merujuk ke dalam kaidah usul fiqh, setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib. Artinya kita wajib untuk bersabar. Ini suruhan untuk bersabar. Kemudian yang kedua wasabiru. Ini dalam bentuk isim fa'il. Artinya jadilah orang sabar. Jadi yang pertama menyuruh kita untuk sabar. Yang kedua dibarengi jadilah kamu orang yang sabar. Yang ketiga warabitu. Ikatlah dirimu dengan kesabaran. Artinya harus mudawamah, continue terus bersabar. Seperti dalam konsep Ibnu Arabi, beliau mengatakan ibadah itu tidak dikatakan ibadah kalau tidak ada mudawamah. Mudawamah dia kontinuitas dalam beribadah. Jadi artinya kita itu dalam beribadah dituntut untuk terus menerus beribadah, tidak ada istirahatnya. Kapan istirahat? Ketika meninggal dunianya baru istirahat. Waktu meninggal baru nanti malaikat mengatakan farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sabar itu walaupun bentuk zikir hati. Jadi Dr. Yasir Burhami di dalam kitab beliau A'malul Qulub, beliau mengklarifikasi masalah zikir. Zikir itu ada zikir lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada juga zikir hati, Pak. Zikir hati salah satunya adalah sabar. Ketika seorang sabar, maknanya dia sudah teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sabar itu modelnya adalah zikir hati, tetapi Allah menuntut juga sabar dalam bentuk jasmani. Seperti di dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kamu sanggup bersabar untuk menjaga kedua matamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk hadis qudsi ini. Jadi di situ Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Jadi kalau sudah Rasul bersabda, Allah berfirman, tidak ada lain, itulah hadis qudsi. Kalau kamu sanggup menjaga bihabibataihi, dua matanya, maka akan aku gantikan dengan surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sabar itu bukan menuntut sabar di hati saja, sabar dalam wujud zikir hati saja, tetapi sabar juga menuntut anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Coba kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah setelah 13 tahun rupanya. Ini dibuktikan dengan ketika 13 tahun, setelah 13 tahun itu Maryam yang berada bersama dia yang dijaga oleh Nabi Zakaria mengandung pada usia 13 tahun. Dan istrinya Nabi Zakaria juga mengandung pada usia ketika Maryam sudah 13 tahun. Kita perhatikan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu, saya melihat ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara li sajidin. Saya bermimpi 11 bintang, matahari dan bulan itu sujud kepadaku. Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, kata Ibnu Abbas, ru'yatu Yusuf wa tahqiquha arba'ina sanah, 40 tahun rupanya. Jadi dikabulkan mimpi beliau setelah 40 tahun
Berarti kalau Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur pada usia 12 tahun, beliau menikmati kehidupan itu pada usia 52 tahun. Kita baru diuji sakit saja kagoyang, baru 1 hari sakit, baru 1 minggu sakit, baru 1 bulan sakit, sudah goyang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita menjadi anak yang saleh, tapi tidak dikabulkan permohonan kita. Itu biasa, Pak. Dikabulkan bisa saja 1 tahun, 2 tahun, bisa saja 13 tahun, bisa saja lebih daripada itu. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir jalan lain, beliau membagi sabar itu ada 3. Yang pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pergi salat berjamaah, kita meninggalkan aktivitas. Itu dituntut oleh Allah untuk sabar terhadap perintah Allah. Ketika Allah mengatakan aqimis salah, dirikanlah salat, bahkan lebih banyak dalam bentuk jamak. Aqimus salah, dirikanlah salat secara berjamaah. Walaupun nanti ada aqimis salah liduluki syamsi dalam bentuk mufrad, tetapi dalam bentuk banyak itu sampai berapa kali, maknanya apa? Kita dituntut untuk salat berjamaah. Jadi artinya kita itu dituntut untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kita bayar zakat, sabar. Ini sebentar lagi mau kurban lagi, Pak. Dituntut kita untuk berkurban. Dituntut kita untuk sabar dalam mengeluarkan harta kita. Sebagian orang mau pepek, kapeng lomnya, Pak. Ka kurban lomnya, Pak. Ka kurban lom. Ini seperti orang salat berjamaah. Ini setelah zuhur ka lehulom. Nanti waktu asar ka salom. Ketika maghrib ka maghrib lom. Hanjit aja mak aju 3-5 kawate 3 temayang, baik. Berarti orang ini tidak sabar dalam menjalankan perintah Allah. Apa salahnya kita tinggalkan aktivitas? Kita bersabar saja untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabru fi maksiatillah. Jadi sabar untuk tidak melakukan maksiat. Ketika Allah katakan jaga matamu, jaga hatimu, jaga perutmu, jaga tanganmu, jaga telingamu. Ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak ghibah orang lain ya Rasulullah. Lun hanalung keng kegop ya Rasulullah. Jadi apa juga? Saya cuma mendengar saja. Jadi sedang duduk-duduk di kedai kopi, kalau kita itu ada orang ghibah orang lain, kita duduk dekat, kita dengar, tang banget tang dah dengar, saya dengar saja ya Rasulullah, saya enggak ngomongin orang lain. Apa kata Rasulullah? Dosa orang ghibah dan mendengar ghibah itu sama, kata Rasulullah. Jadi jangan kita pikir saya mendengar saja, ada syah. Maka dituntut oleh Allah, Allah menuntut kepada kita supaya sabar untuk meninggalkan maksiat. Maka nanti di dalam ayat lain Allah mengatakan pada potongan akhir ayat itu alimun hakim. Segala bentuk perintah Allah. Makanya alim itu di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata beliau? Allahu alimun bima ya'muru wa yanha. Allah itu mengetahui, Pak. Artinya mengetahui setiap perintah Allah kepada manusia, Allah tahu kalau perintah itu sanggup dijalankan oleh manusia, bukan untuk mendalimi manusia. Allah menyuruh kita salat, Allah tahu kita sanggup untuk salat. Allah menyuruh kita bayar zakat, Allah tahu kita sanggup untuk membayar zakat, bukan tidak sanggup. Ini makna alim. Ini contoh seperti orang tua. Jadi orang tua itu menyekolahkan anaknya di pendidikan agama. HP nak boleh lagi, nak kendaraan nak boleh lagi, sekarang pergi ke sekolah sana nak. Anak ini karena dia tidak tahu, dia merasa orang tuanya sudah mendalimi dia. Ayah tidak sayang sama saya lagi, ibu tidak sayang lagi sama saya, sudah memasukkan saya ke dalam penjara. Penjara ibu kapten tram penjara ibu. Nak boleh main HP lagi, nak boleh kendaraan lagi. Padahal orang tuanya memikirkan masa depan anaknya. Dia menyuruh anaknya untuk bisa pendidikan agama supaya dia itu paling enggak dia tahu diri, dia tahu salat, dia tahu baca Al-Quran. Paling enggak dia bisa menyalatkan orang tuanya. Paling enggak dia bisa memandikan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia. Jadi bukan untuk menyengsarakan anaknya, tidak. Ini makna alim. Artinya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran semua untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Bahkan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kalau seandainya kalian semuanya seluruh penduduk dunia ini, Nabi Adam dibangkitkan, semuanya dibangkitkan, dan mereka itu taat-taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada min mulki syai'an,
sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mandum itu mayang, Pak. Mandum taat kepada Allah, tidak menambah sedikit pun kekuasaanku, kata Allah. Dan kebalikannya, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, kalau kamu itu semuanya itu semua kufur kepadaku, semua tidak patuh kepadaku, dipimpin oleh orang yang tidak patuh dan taat kepadaku, mana kasamin mulki syai'an, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Kalau kalian tidak salat, kembalinya kepada kalian juga. Kalau kalian mau salat, semua kebahagiaan juga pada kalian. Ingin ketenangan jiwa, maka patuhilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingin ketenangan jiwa, jauhkanlah segera apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala, bersabar terhadap ujian. Ibnu Abbas mengomentari ini, as-sabru 'alal bala itu sabar terhadap penyakitnya. Jadi kita ketika diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk bersabar, Pak. Dan jangan mepep-pep, Pak. Ketika diuji 1 hari 2 hari saja kan pep-pep, Pak. Nabi Ayub alaihissalam saja 17 tahun. 17 tahun diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang gara-gara penyakit itu istri-istrinya menjauhi dia, keluarganya menjauhi dia, hartanya hilang semuanya. Nabi Ayub alaihissalam diasingkan ke sebuah tempat karena penyakitnya itu bisa menular. Sehingga ada 2 orang pemuda melewati gua itu dan mengatakan, apa juga Nabi? Apa juga Nabi nggak sembuh-sembuh 17 tahun sudah? Kita baru sakit 1 tahun, baru sakit 2 tahun, nyangkam pepe, Pak. Nyoga kagada proyek, Pak. Ini sakit 1 hari, hilang 1 miliar duit saya, proyek saya. 2 hari, 2 miliar hilang. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalau kamu mau saya gantikan hartamu lebih banyak daripada yang hilang, maka bersabarlah kamu. Sebagaimana bersabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan harta Nabi Ayub lebih daripada yang hilang. Semua dikembalikan oleh Allah gara-gara kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kembali lagi ke tadi, seorang itu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jadi tidak bersabar batin saja, Pak. Jadi tidak bersabar batin saja. Memang batin ini diakui sabar itu adalah ibadah hati, Pak. Tetapi kita juga dituntut oleh Allah untuk bersabar anggota tubuh. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, Pak. Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dikatakan seorang yang bertakwa itu bukan hatinya saja. Hatinya dekat dengan Allah, bertakwa dengan Allah, tetapi anggota tubuhnya berbuat maksiat. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan, yang dikatakan takwa itu antattaqiyallah fi aqwalikum wa af'alikum. Menjaga mulut. Habis dia menak gom, habis dia menak gom, habis keng ke gom, Pak. Menjaga mulut dan jagalah hatimu. Ya, ini sebagai penutup. Pada suatu hari ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Ini sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, amal ibadah saya cuma 2 ya Rasulullah. Apa amal ibadahmu? Saya salat fardu saja. Salat sunat tak sanggup. Salat malam tak sanggup. Tarawih tak sanggup. Salat witir tak sanggup. Kemudian salat lain tak sanggup ya Rasulullah. Cuma itu saja. Yang kedua, saya cuma bisanya puasa Ramadan saja ya Rasulullah. Lain tak bisa saya ya Rasulullah. Lain tak sanggup ya Rasulullah. Haji tak punya duit. Umrah tak punya duit. Mau bersedekah tak ada duit. Aina ana ya Rasul. Saya di mana posisi saya ya Rasulullah? Apakah bisa masuk ke dalam surga? Ya, Pak. Rasulullah menjawab, anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya di dalam surga. Kalimat ini akan berbeda kalau Rasulullah mengatakan kamu masuk surga, 1, atau kamu masuk ke dalam surga bersamaku, itu berbeda. Kalau kamu masuk dalam surga, itu entah surga apa saja. Tetapi kalau kamu bersamaku dalam surga, berarti di dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah memberikan 3 syarat. Tapi syaratnya 3 kata Rasulullah. Ini terkait dengan sabar tadi, Pak. Syaratnya 3. Kalau kamu sanggup menjalankan 3 syarat ini, kamu cuma melakukan 2 hal itu saja, kamu bersama saya dalam surga. Yang pertama, jagalah matamu, kata Rasulullah. Jagalah matamu. Bersabarlah untuk tidak berbuat maksiat. Maka kalau seandainya seorang bersabar untuk tidak berbuat maksiat dengan mata ini, Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, awwatuhuma bil jannah. Saya tukar kesabaran matanya itu dengan surga, kata Allah. Ini bagaimana kita menangis tengah malam, kita tahajud, kita salat, kita baca Quran, tapi mata masih berbuat maksiat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan jagalah mulutmu, kata Rasulullah.
bek temen nak gop, bek ke macam-macam ke gop. Introspeksi dirilah kamu. Jangan asyik ngomongin orang lain. Hana betul, hana betul. Mandung urung ke hana betul emang. Coba koreksi diri ini, salat kita hari ini apakah sudah diterima oleh Allah? Coba kita introspeksi diri. Apakah anak kita udah salat sekarang? Anak kita di rumah udah salat dia. Jangan kita bangga anak saya di Australia, anak saya di Eropa, datanya udah telepon, kali ini semayang, ya. Jadi jangan sering ngomongin orang lain, coba kita introspeksi diri dulu. Kemudian yang ketiga, jagalah hatimu. Ya, jagalah hatimu. Inilah sama seperti tadi zikir hati, Pak. Bersabarlah kamu, berbuatlah kebaikan, walaupun hanya niat saja di dalam hatimu. Maka kamu akan bersamaku, kata Rasulullah, di dalam surga. Intinya seorang yang bersabar dengan menjaga hatinya, dengan menjaga anggota tubuhnya, dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan diganti oleh Allah bil jannah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.